Shalom sahabat RPKM yang diberkati Tuhan, apa kabar? Saya percaya kita semua dalam perlindungan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, bersyukur karena Tuhan baik, sangat baik dalam kehidupan kita. Biarlah segala hormat, kemuliaan, pujian bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus dasar, Yesus luar biasa. Selalu kita berkata, aku kuat karena Tuhan, aku kuat karena firman. Itulah sebabnya ya, dalam kesempatan yang baik ini kembali kita akan belajar mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan yang pasti memberkati, menguatkan kita. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan ya, diambil dari Mazmur 107 ayat 33 sampai 38. Pembacaan firman Tuhan dalam kesempatan ini Mazmur 107 ayat 33 sampai 38. Baik Bapak Ibu, saya akan membaca Mazmur 107 khususnya ayat 35. Ayat yang lain nanti bisa mengikuti atau silakan dibaca oleh para sahabat RPKM. Firman Tuhan berkata demikian. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Sekali lagi dibuat oleh Tuhan ya. Padang gurun menjadi kolam air. Luar biasa. Nah, dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sesuai dengan topik firman Tuhan, yaitu Tuhan sanggup mengubah keadaan. Tuhan sanggup mengubah keadaan. Kita manusia tidak sanggup mengubah keadaan. Orang lain tidak sanggup mengubah keadaan, tapi Tuhan sanggup mengubah keadaan melalui kita. Luar biasa. Nah, itulah sebabnya pagi hari ini kita penting belajar dari Mazmur, bahkan ini pengalaman ya umat Israel, umat pilihan Allah ketika mereka keluar dari Mesir, memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian di bawah kepemimpinan Musa dan yang dilanjutkan oleh Yosua. Nah, Bapak Ibu, sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan, ketika berada dalam situasi yang buruk ataupun situasi yang sulit dan seperti tidak ada jalan keluar, merasa buntu, ya, gitu ya. Tidak tahu lagi apa yang harus dibuat, tidak tahu lagi apa yang harus dikatakan. Nah, umumnya orang biasanya akan mudah sekali dengan apa? Karena situasi itu mudah kecewa, bahkan putus asa, frustrasi, akan dipenuhi dengan ketakutan. Hidupnya tidak tenang, hidupnya tidak damai, dan akhirnya bisa menyerah kepada keadaan. Karena merasa tidak mampu lagi, karena kasih keadaan itu menyerah dalam keadaan, bahkan tidak sedikit orang ya cari jalan alternatif ya itu bunuh diri ya. Nah, jadi kita perhatikan saudara kasih Tuhan, orang-orang yang kecewa biasanya yang merasa sudah buntu tidak ada jalan keluar akan berkata apa? Tidak mungkin sakitku disembuhkan. Seperti itu ketika orang sakitnya, mungkin sakitnya sudah berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun tidak kunjung sembuh, akhirnya dia menyerah. Maka tidak mungkin hidupku dipulihkan. Tidak mungkin aku berhasil. Ya sudah, memang aku sudah diridhoi. Kalau nasibnya sudah seperti ini, gagal terus. Ya. Nah itu. Baik, apa yang kasih Tuhan ini, itulah manusia. Ya. Nah, itu Rasul mengatakan itu sudah nasibnya. Nah, ketahuilah Bapak Ibu saya kasih Tuhan, keberhasilan atau kegagalan itu bukan nasib. Sekali lagi bukanlah nasib, tetapi merupakan dampak dari respon kita terhadap situasi atau masalah yang terjadi. Masalah apapun yang kita alami pada saat ini. Orang yang berhasil bukanlah orang yang tidak pernah gagal atau tidak pernah mengalami masalah, melainkan orang yang mampu menangkap setiap kesulitan menjadi sebuah kesempatan untuk meraih keberhasilan. Jadi tergantung kita bagaimana kita menyikapi setiap persoalan masalah yang diizinkan terjadi dalam kehidupan kita. Mari jangan kita
menganggap masalah itu adalah sebagai hukuman Tuhan, atau memang sudah hidup kita seperti itu. Enggak, perlu kita evaluasi saudara sekalian. Kita menyikapi setiap persoalan masalah itu sesuai diizinkan Tuhan supaya kita lebih lagi mempersiapkan diri kita, lebih lagi kita mengandalkan Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah merancang kegagalan dalam hidup kita, tidak pernah sama sekali. Tuhan justru mereka yang terbaik bagi anak-anaknya, bagi umatnya. Kalau kita gagal, evaluasi itu mungkin. Selama ini kita hanya bergantung kepada kekuatan kita sendiri, bergantung kepada orang lain, bergantung apa yang kita punya. Nah, di situ Tuhan mau menegur kita sekaligus mengingatkan kita supaya kita kembali kepada jalannya si Tuhan, mengenalkannya. Maka sahabat RPK Edukasi Tuhan, seberat apapun pergumulan yang sedang kita alami, janganlah jadikan alasan untuk apa? Menyerah. Udah, ya kehilangan semangat hidup, kehilangan semangat melayani. Ya jangan. Tetapi jadikanlah alasan untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi setiap pergumulan, persoalan masalah hidup kita, jadikan itu menjadi satu alasan bahwa kita butuh Tuhan. Kita kuat karena Tuhan, kita kuat karena firman Tuhan. Jadi itu alasan untuk kita berserah sepenuhnya, bukan pasrah. Berbeda ya, menyerah dengan berserah itu beda. Ya, kalau menyerah berarti sudah tidak mau berbuat apa-apa. Ya, karena apa sudah putus asa, ya udahlah, memang udah nasib, ya nasib. Ya begini saja. Nah itu kalau orang yang menyerah begitu. Tetapi kalau orang yang berserah adalah orang mengandalkan Tuhan dan percaya penuh kepada kehendaknya, penuh kepada kehendak Tuhan. Dalam 2 Korintus 5 ayat 7 berkata begini, ya, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Wow, luar biasa. Jadi hidup kita ini karena percaya kepada Tuhan, percaya kepada rencana Tuhan, percaya kepada janji-janji Tuhan. Sebelum kita melihat itu, kita percaya. Jangan melihat dulu baru percaya. Tadi Bapak Ibu sahabat RPKM yang diberkati Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan Maha Sanggup. Amin. Sekali lagi, kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Sanggup, yang menciptakan. Kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Dia menciptakan yang tidak ada menjadi ada, yang mengubah yang buruk menjadi baik, mengubah yang pahit menjadi manis, mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Luar biasa, puji Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu kasih Tuhan, setelah 3 hari lamanya bangsa Israel berjalan di padang gurun, mereka tidak mendapatkan air. Sampailah umat Israel di Mara. Ini kita baca di Keluaran 15:23 berkata, tetapi mereka tidak dapat minum air yang di Mara itu. Mengapa? Karena rasa airnya itu pahit. Luar biasa. Mereka di padang gurun menemukan air, tapi air itu pahit rasanya. Karena kalau pahit bisa diminum. Ya, tidak suka orang yang minum pahit, kecuali itu mungkin untuk obatnya. Nah, herbal itu yang pahit-pahit. Ya. Nah, saya kasih Tuhan. Pada saat keadaan seperti itu, ya mereka bersungut-sungut, ngoceh, ngomel, lalu berdoalah Musa kepada Tuhan. Jadi Musa ini tindakan lakukan ketika dilihat bangsa Israel bersungut-sungut, ngomel seperti itu. Musa mengambil satu tindakan berdoa kepada Tuhan. Doanya masalah kasih Tuhan. Dalam Keluaran 15:25 dia berdoa seperti ini. Nah, Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Wow, luar biasa. Air yang pahit ya diubah oleh Tuhan ya menjadi manis. Luar biasa. Jadi tidak perlu ada gula di situ pada saat itu. Nah, air udah otomatis langsung manis ya gitu. Tidak perlu lagi buat teh manis seperti yang biasa kita lakukan. Luar biasa. Bapak Ibu sahabat RPKM yang diberkati Tuhan, dengan kuasa Tuhan, dengan kuasanya
sanggup mengubah yang pahit menjadi manis. Haleluya, amin. Bahkan di balik keadaan yang pahit itu, Tuhan sudah mempersiapkan berkat yang luar biasa bagi mereka. Itu dikatakan dalam Keluaran 15:27. Firman Tuhan berkata demikian, sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Haleluya, puji Tuhan. Di padang gurun menemukan air, ya, marah, airnya pahit. Musa berdoa kepada Tuhan sehingga air itu diubah menjadi air yang manis. Tuhan menyiapkan bagi mereka 12 mata air, 70 pohon korma untuk mereka makan. Bersamalah mereka tinggal sementara di tepi air itu. Haleluya, luar biasa. Artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang percaya kepadanya. Apapun persoalanmu, apapun masalahmu, seburuk apapun keadaanmu saat ini, jangan engkau larut dalam kekecewaan, dalam keputusasaan, dalam ketakutan. Ubahlah itu menjadi suatu kesempatan, suatu alasan untuk datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Bagi orang yang percaya, masalah bukanlah akhir dari segala-galanya, melainkan awal sebuah proses menuju kepada rencana Tuhan yang indah. Haleluya, puji Tuhan. Maka segala sesuatunya indah pada waktunya. Percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup mengubah keadaanmu, keadaan apapun itu. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat, kekuatan bagi kita semuanya. Jangan lupa di like, di respon, dan juga bagikan kepada orang lain sehingga menjadi berkat lebih banyak lagi kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Dan ya, bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, silakan di subscribe supaya program ini dapat berjalan terus. Salam sehat, tetaplah menjaga kesehatan. Ya, kemanapun kita pergi, gunakan masker, rajin cuci tangan. Ya, bagi yang belum vaksin, silakan vaksin. Ya, silakan menjauhi kerumunan dulu untuk sementara. Anda sehat, keluarga sehat, Indonesia sehat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.